Jamaah Kopdar, di era di mana layar lebih sering ditatap daripada papan tulis, madrasah tak hanya bergelut dengan kitab, tapi juga dengan kode dan koneksi di internet. Di tengah arus digital yang menderu-deru, pendidikan tidak boleh tertinggal. Madrasah harus maju, berakhlak, dan berinovasi. Kopi Darmo hari ini akan mengulik tema yaitu madrasah digital dan peluang pendidikan berdaya saing global. Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali Ina bisa menyapa lagi ya Jawa Kopdar dimanapun Anda berada, karena sekarang kita tidak hanya bisa disaksikan di televisi, tapi juga bisa disaksikan di website TV9. Oke, jadi di sore hari ini Indah akan membahas yaitu madrasah digital dan peluang pendidikan berdaya saing global. Sebelum Indah kenalkan narasumber yang sudah ada di samping Indah ini, Indah pengen tanya sama Jamaah Kopdar, kalau misalnya dengar kata madrasah digital, itu kepikirannya yang seperti apa sih? Atau mungkin dari madrasah-madrasah teman-teman ini ya, atau mungkin Bapak Ibu putra-putrinya ini sudah masuk di madrasah yang nuansanya tuh udah digital banget. Nah, kira-kira madrasah digital itu yang seperti apa akan kita bahas bersama dengan yang pertama ada Kak Aliza Timizulfa selaku Google Certified Innovator dan Kepala MI Darul Ulum Karangpandan Pasuruan. Dengan di samping saya juga sudah ada Kak Arija Roswanodia selaku Google Education Specialist. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Indah. Ini kembar kompak atau gimana ini ceritanya? Atau ada janjian dari 1 minggu yang lalu? Enggak sih, sebenarnya kita hanya terkoneksi aja. Terkoneksi kayak udah Ida bilang tadi ya. Oke, Kak Liza gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat baik, ya. sehat Meskipun ya. musim hujan, kita masih tetap harus jaga kesehatan ya, Kak ya. Tapi hujannya nggak nentu ya. Kadang hujan, kadang panas. Kadang hujan, kadang panas, banget ya. benar. Jadi kadang ini tenggorokannya tuh kering gitu rasanya. Tapi tetap sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Oke, Kak Rus jangan kalah dong. Gimana kabarnya? Aduh, saya kabarnya udah luar biasa, excited, sangat senang sekali. Jadi apa ya istilahnya, hari ini alhamdulillah kita dapat undangan nih untuk bisa sharing tentang informasi bagaimana madrasah juga yang notabene, minta maaf ya, dianggap seperti tertinggal. Oh no, madrasah juga goes to global. Oke, itu ya, makanya tadi di awal Indah itu udah tanya ke Jamaah Kopdar, pemirsa Kopi Darmo yang sedang menonton, kira-kira madrasah digital tuh yang seperti apa sih? Nah, kita ke Kak Liza dulu mungkin ya. Kira-kira sebenarnya madrasah digital itu yang seperti apa? Definisi yang dimaksud yang seperti apa? Apakah hanya sekedar guru yang memakai gadget saat kegiatan belajar mengajar, kurikulum yang pakai tab atau mungkin sebagainya, atau yang seperti apa? Kak Liza, silahkan. Jadi mungkin kalau diterjemahkan madrasah digital, mungkin yang dibayangkan oleh orang-orang itu adalah perangkatnya dulu ya. Tetapi sebenarnya bagaimana kita mengintegrasikan teknologi gitu ya, bukan hanya ke dalam perangkatnya, tetapi juga di dalam pembelajaran, di dalam pengelolaan madrasahnya, dan juga komunikasi ke orang tua atau stakeholder lain yang terkait dengan madrasah kami gitu. Nah, itu kalau di pembelajaran banyak sekali kita kalau mau bilang ya. Termasuk tadi membentuk kurikulum yang memang betul-betul berbasis ya digitalisasi gitu. Nah, sebenarnya ada banyak alat gitu ya untuk digitalisasi itu, tetapi kita memilih satu nih yang betul-betul cocok di zaman sekarang ini, di mana kita dihadapi dengan banyaknya data ya, kemudian anak-anak yang lekat sekali dengan perangkat atau gadget ya, sehingga kita perlu alat yang betul-betul aman bagi keluarga, bagi orang tua, bagi anak-anak. Sehingga itu kenapa kita akhirnya menetapkan madrasah digital berbasis Google Workspace for Education. Jadi ada banyak madrasah digital loh Mbak, banyak ya, tapi kita memilih bagaimana madrasah digital ini fokus pada kurikulum yang berbasis Google Workspace for Education. Termasuk untuk Darul Ulum Darul Ulum Karangpandan. Memang memilihnya yang itu. Sebelum nanti kita kulik kenapa harus yang itu, kita kepada Kak Rus dulu tadi ya. Tadi juga udah bilang kalau misalnya madrasah itu udah bukan lagi yang tertinggal, harus goes to global. Nah, kalau misalnya kita melihat madrasah itu kan termasuk yang masih awal ya, tingkat awal. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan kurikulumnya atau mungkin dari segi teknik mengajarnya supaya bisa berdaya saing global, Kak Rus? Jadi saya menyambung dari apa tadi statement dari Ibu Lisa, dan sekolah Ibu Lisa ini memang
sebagai piloting ekosistemnya kami, di mana ini benar-benar terbentuk tidak hanya digital saja, bahkan literasinya itu bisa masuk, termasuk yang berbudaya. Jadi bagaimana anak-anak zaman sekarang ini bisa juga loh ternyata punya budaya digital yang bijak, yang cermat, yang secure. Nah, ekosistem ini kita rupakan piloting di sekolah Ibu Lisa, dan kami memberikan programnya itu untuk sekolah Ibu Lisa itu adalah Google Reference School. Di mana Google Reference School atau sekolah rujukan Google ini, ya ini adalah terkoneksi secara global, Kak. Jadi sekolah Ibu Lisa itu sangat-sangat bisa terkoneksi dengan Google Reference School yang ada di Singapura, yang ada di Mesir, yang ada di Jepang. Ya? Yes. Dan kebetulan juga punya Ibu Lisa juga pondok pesantren ya. Dan berbasis pondok pesantren. Untuk pondok pesantren sebenarnya untuk Google Reference School di Indonesia bukan hanya di tempat Bu Lisa saja, bahkan di Sulawesi kita juga sudah punya pondok pesantren. Ya, can you imagine that anak-anak di sana meskipun biasanya kan ponpes nih nggak boleh nih, pokoknya strict banget, no gadget. Nah, kami menawarkan sebuah platform di mana itu sangat secure, bahkan bisa dikontrol. Nah, itu yang mungkin menjadi pertimbangan Bu Lisa kenapa akhirnya memilih platform yang kami tawarkan gitu. Apa saja yang bisa dikontrol? Salah satunya kapan gadget itu mau dinyala, kapan mau mati, itu bisa diatur. URL apa saja yang bisa diblok, itu juga bisa diatur. Jadi termasuk apa yang bisa diakses juga bisa dikontrol with one single click. Including the Play Store ya. Play Store-nya pun bahkan kayak misalnya mau tutup semua sosmed bisa. Masih bisa. Bisa. Jadi hanya mungkin kalau misalkan masih butuh apps, kalau misalkan sekolahnya punya apps sendiri nih, hanya apps kita yang ada di Play Store yang bisa diakses, itu sangat memungkinkan. Even port-port yang ada USB supaya anak-anak untuk mencegah antivirus and so on itu pun bisa ditutup. Nah, ini masih banyak lagi sebenarnya. Kalau mau lihat langsung ekosistemnya seperti apa yang benar-benar berdigital ya. Jadi kami tidak hanya ingin toolsnya saja, tetapi bagaimana pedagogi dalam satu sekolah itu bisa terbentuk. Itu visi misi dari Google for Education. Wah, itu keren banget ya. Tahu gitu saya waktu masa-masa MI masuknya ke sini ya. Soalnya kan kalau misalnya melanjutkan dari ya dibilang sama Kak Ros tadi, emang yang namanya pesantren gitu ya. Tahu nggak melulu soal pesantren. Anak-anak MI atau usia-usia SD itu kan masih harus banget dibatasin. Tapi ini kan juga kok bisa? Sejak kapan Kak Liza? Dan mungkin boleh dong kita kupas lagi kira-kira apa aja sih sistem-sistem di Darul Ulum Karangpandan. Jadi kalau ditanya tadi sistem-sistem apa saja, ada banyak ya dari Google. Jadi kalau kita kenal Google itu hanya untuk browsing, ternyata Google itu support untuk pendidikan gitu ya, dan lebih daripada itu. Jadi kalau kita katakan ada perangkatnya yang tadi dikatakan oleh Kak Ros ya, bisa mengkontrol gitu ya, bukan hanya sekedar mengontrol beberapa perangkat, tetapi sejumlah perangkat yang ada di sekolah kami yang dipakai oleh kami. Itu kenapa perangkatnya pun tertentu, tidak seperti perangkat lainnya gitu. Kemudian ada lagi akun pembelajaran. Nah, akun pembelajaran ini juga yang mengontrol bagaimana siswa bisa browsing, apa yang dikerjakan oleh siswa ada di situ, sehingga mereka tidak perlu lagi, karena toolsnya Google ini tidak perlu install. Mereka nggak perlu lagi install sesuatu sehingga itu aman dari virus gitu kan ya. Dia berbasis web gitu, jadi semuanya sudah ada di dalam browser tersebut. Kemudian yang terakhir ada dukungan kepada pendidik. Nah, ini yang kemudian kami terapkan di madrasah juga, pelatihan pendidik Google ya, upscaling pendidik Google yang dinamakan sertifikasi pendidik. Itu kenapa tadi disebutkan oleh Mbak bahwa saya adalah Google Certified Innovator gitu. Nah, dari situ. Ini parameter-parameter ini yang kami sebenarnya dari awal tidak menyadari bahwa itu semua akhirnya bisa membawa madrasah kami gitu ya mengikuti program sekolah rujukan Google. Jadi kalau diceritakan tuh awalnya bukan boleh program sekolah rujukan Google atau Google Reference School ya. Google Reference School. Supaya jamaah kopdar ini penasaran kira-kira itu apa. Dan ini mungkin banyak yang belum tahu kalau ditahan Google. Dulu, kita cukupkan dulu, ini udah excited banget kayaknya. Nah, kita tahan dulu supaya jamaah kopdar ini makin penasaran. Kira-kira bagaimana sih, kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.
Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, coba Kopdar, tadi kita udah excited banget gitu ya, terutama Kak Liza nih. Ini saya baru persilakan lagi gitu ya, kira-kira sekolah rujukan Google. Itu sekolah saya baru pertama kali dengar. Baru dengar ya. Apa sih Kak Liza? Jadi itu salah satu dukungan Google ke sekolah yang betul-betul membawa kami akhirnya menjadi madrasah pertama di Indonesia yang memiliki program tersebut gitu ya, yang ikut pada program tersebut. Bahkan bukan hanya itu Mbak, jadi kami juga jenjang pendidikan dasar pertama di Indonesia. Jadi ada 12 GRS sekarang ini, ada 12 sekolah rujukan Google, yang 9 sebelumnya kami ke 10 ya, yang 9 sebelumnya itu tingkat pendidikannya di SMP, SMA. Jadi kami itu jenjang pendidikan dasar pertama. Selain itu juga pertama di Jawa Timur. Jadi GRS itu belum ada di Jawa Timur, dan kami madrasah pertama yang mencapai GRS tersebut gitu. Nah, barusan Juni kemarin nih, tanggal 6 Juni nih baru lulus. Jadi ada ujiannya, seleksi gitu-gitu ya. Jadi kalau boleh saya tambahkan ya, jadi Google Reference School atau sekolah rujukan Google ini sebenarnya adalah undangan dari Google kepada sekolah-sekolah yang memang sudah secara ekosistemnya itu memang menggunakan platform dari Google for Education. Dari mulai sisi platformnya, kemudian perangkatnya, bahkan sampai ke upscaling guru-gurunya. Nah, ada parameter-parameternya Kak Indah. Jadi tidak semudah itu. Jadi tidak segampang itu, tidak segampang itu teman-teman. Jadi karena yang kami lihat ini sebenarnya adalah bukan karena gedungmu yang bagus, bukan karena fasilitasmu yang oke, atau mungkin biaya SPP-mu yang mahal. No, kita tidak melihat itu. Tetapi kita melihat bagaimana ketika sekolah itu sudah mulai menggunakan ekosistem kami, dan mereka itu membentuk satu culture yang baru secara digital, tetapi yang masih memegang prinsip-prinsip kolaborasi, kemudian ada integrasi, kemudian masih memegang apa ya, secara aman juga gitu. Jadi, nah dari situ otomatis apa nih yang bisa dilihat ya dari satu sekolah tersebut ketika sudah menggunakan platform kami. Yang satu yang pasti bisa dijelas dari rapor pendidikannya itu bukti. Secara literasi dasar, numerasinya pasti bagus. Ketika budaya itu sudah terbentuk, budaya digital yang aman itu tadi terbentuk. Seperti itu. Makanya kami juga tidak hanya menyediakan platform, kami juga menyediakan beberapa kurikulum yang mendukung. Salah satunya kita punya tangkas berinternet. Jadi kita mengajarkan anak sebelum anak-anak ini nanti dilepas dalam dunia digital. Ini ada beberapa hal yang harus ada prinsip-prinsip, ada 5 prinsip utama. Jadi bagaimana cara mengenali phishing, scamming, bagaimana menjaga rahasia password kita, apa yang boleh dan tidak boleh di-share di sosial media, tidak melakukan bullying, cyberbullying, maupun tidak dengan mudah menerima berita dan men-share ke sembarang. Lalu juga ada yang jangan mudah tertipu juga. Ini ya, saya herannya ini anak-anak 7 tahun ya, 7 sampai 8 tahun mulai ya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan jenjang selanjutnya. Jadi GRS-nya tidak hanya di tingkat MI sebenarnya Mbak, ada juga di tingkat MTS, kelas 7 sampai kelas 9. Dan kami sebenarnya tidak menyadari bahwa kami semua akhirnya memenuhi parameter-parameter tersebut yang akhirnya diundang untuk bisa menjadi sekolah rujukan. Suatu kebanggaan pastinya ya. Banget. Karena memang gini, anak-anak kalau kita masih umur 6 sampai 7 tahun, baru-baru awal SD itu kita ngapain gitu ya. Kalau mereka udah diajarin supaya tidak kena hoax, tidak kena yang lain-lain, bahaya internet gitu ya. Saya jadi kepikiran, saya waktu umur 7 tahun ngapain dulu gitu ya. Kalau anak-anak di Pulisa sudah bisa bikin animasi. Wow, oke. Kalau sesuai dengan jenjangnya. Sudah dari kapan ini Kak Liza? Tahun 2020 ya, jadi 2020. Pandemi itu sebenarnya yang membawa berkah. Iya, betul. Startnya dari sana. Jadi kita melihat kebutuhan pembelajaran jarak jauh pada waktu itu kan. Bagaimana kemudian saya sebagai kepala madrasah itu bisa membawa guru-guru saya memiliki skill untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana saya bisa memfasilitasi anak-anak tetap dengan pembelajaran agar mereka nggak lost learning kan ya pada waktu itu. Nah kita akhirnya memilih aplikasi-aplikasi yang berbasis Google tadi karena memang kita rasa cocok dan
aman gitu loh. Dan itu tidak mudah ya Mbak, Masya Allah, perjalanan tantangannya mulai masih dari banyak ya. Dan langsung ya, langsung gitu. Karena Kak Ros tahu banget. Iya, dari pertama dari tahun 2020 Kak Ros mendampingi dan betul-betul support sekali untuk madrasah. Makanya saya merasa bangga ya, jadi bukan hanya sekolah-sekolah besar aja yang didampingi, tapi juga madrasah seperti kami yang tinggal di desa ini betul-betul disupport tadi. Bukan hanya bangunan yang bagus, bukan hanya gedung yang tinggi, bukan hanya orang-orang yang pintar saja, tetapi juga kita di madrasah disupport gitu. Oh, wow, gitu. Tapi waktu itu Kak Liza gimana kepikirannya kok akhirnya udah deh, ini kayaknya jalan yang paling oke gitu kan, pasti riset dulu nih, ada pilihan atau beberapa pilihan gitu. Sempat ini juga ya, sempat gonta-ganti juga. Iya, di awal sempat gonta-ganti platform. Di awal gitu. itu kita coba platform yang sekiranya gratis ya, karena pada waktu itu kan nggak mungkin kita. Karena kan memanfaatkan yang ada begitu ya, efisiensi. Iya, ternyata ada beberapa yang memang itu tadi ada, tapi tidak aman untuk anak-anak gitu kan. Kita tadi lihat yang penting sekarang itu orang tua merasa nyaman dan aman. Karena tadi Kak, perangkat yang dipakai di awal itu awalnya kita menggunakan HP aja. Nah, sedangkan HP itu kan alat yang sebenarnya tidak boleh dikasihkan ke anak-anak di usia kelas 7, masih usia 7 tahun ya, kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, bagaimana kita meyakinkan orang tua agar betul-betul mereka merasa anaknya yang menggunakan perangkat tersebut tuh aman gitu. Jadi ya itu tadilah perjuangan ya, mulai dari memilih aplikasi apa atau platform apa yang aman sampai dengan merubah mindset orang tua, kemudian memberikan semangat kepada anak-anak dan guru. Memang betul. Iya, guru juga. Habit guru, jangan lupa habit guru. Itu guru. Orang tua sudah, muridnya sudah, gurunya ini bagaimana? Nah, gurunya ini yang kemudian harus saya bawa gitu ya, keluar dari zona nyaman. Yang tadinya apa-apa itu nggarap di perangkat gitu ya, ngerjakan apapun di perangkat, dan mereka selalu ngeluh, filenya hilang Bu Liza gitu, filenya rusak Bu Liza. Nah, saya kemudian berpikir kenapa kita tidak menggunakan aplikasi ini gitu yang berbasis cloud gitu, menyimpan di perangkat sehingga menyimpan di cloud sehingga mereka tidak lagi bergantung pada perangkat tertentu. Jadi guru-guru pun tidak harus pada waktu itu punya satu perangkat, mereka bisa sharing. Maklum lah ya guru madrasah kayak gitu. Hebat, semuanya. Iya. Ngalamin banget tuh tiap malam tuh Bu Liza. Aku selalu ingatkan dia, tiba-tiba kakak. Ada apa lagi? Iya, kenapa lagi? Iya, kenapa lagi gitu. Ya. Ini guru-gurunya. Oke, bisa nggak aku kesana? Mungkin saya harus butuh ketemu dengan guru-guru untuk membuka paradigma guru-guru, dan itu kita lakukan. Setelah kita lakukan baru tuh agak tergerak. Of course. perlu tisu ya. Sebenarnya kalau ingat masa-masa sulit betul, perjuangannya itu. Tapi luar biasa ya ketika mereka berhasil move on. Kita katakan berhasil move on. Bahkan mungkin sekarang sudah beyond the expectation lagi. Karena para guru tuh sudah bisa bikin sesuatu hal yang baru, bahkan mereka di kelas itu sudah mulai more kreatif than before. Kita cuman kasih dasar seret gitu ya, lama-lama budaya self learning itu tumbuh. Iya, betul. Banyak inovasi-inovasi yang guru-guru buat. Iya Kak. Ini karena masih dalam masa-masa mellow-nya, nanti kita makin bikin mellow lagi. Ada satu pengalaman yang paling pahit, masih diingat sampai sekarang gitu. I know that. Mungkin Kak Liza dulu kayak paling astagfirullah, Allahu Akbar, pengen takbir bawaannya gitu. Dari orang tua sih, gitu ya. Jadi orang tua yang ketika 1 tahun perjalanan kami pada waktu itu katanya kelas digital, anak saya kok nggak bisa apa-apa. Saya perumpamakan ibu, bapak, ayah, bunda gitu ya, anak-anak nih baru belajar 1 tahun, mereka harus beradaptasi seperti ibu bapak ketika pertama menikah lah gitu ya, kemudian dituntut untuk masak, nggak mungkin kan langsung masak yang gitu ya, pasti kan berproses gitu. Jadi pahami ini sebagai bagian daripada prosesnya anak-anak dan proses guru-guru juga di sini. Tapi alhamdulillah sekarang kita bisa melihat hasilnya ya. Iya, gitu. ternyata itulah setelah tadi ya. 5 tahun berjalan juga ada hasilnya. Ada. Nah ini ya, jemaah Qadar yang masih penasaran gitu ya dengan madrasah yang satu ini kok keren banget gitu ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.
pintar. Ya, Jawa Kopdar. Kalau tadi kita udah sempet sedih-sedih dikit gitu ya. Karena memang namanya tantangan begitu ya, pasti ada. Nggak ada yang namanya jalan tuh mulus terus gitu. Tapi sekarang lihat, terbukti di 2025 Madrasah Darul Ulum ini mendapatkan sekolah rujukan Google pertama di Indonesia, pertama di Jawa Timur, paling pertama gitu ya. Oke, kita jadi penasaran Kak Liza dan juga Kak Rus terkait dengan konsepnya. Itu apakah hanya satu aplikasi saja kah, lewat website kah, atau bentuknya tuh akan seperti apa? Misal saya menjadi siswa lagi gitu ya di Darul Ulum ini, kira-kira sistem yang akan saya kerjakan itu yang seperti apa? Mungkin dari Kak Liza dulu. Oke, boleh. Ya, tadi seperti saya bilang Kak, jadi di awal itu memang kita mewajibkan dulu setiap orang tua tuh memiliki perangkat gitu ya. Orang tuanya dulu. Iya, orang tuanya dulu ya, membuka mindset orang tua harus menyediakan perangkat. Nah, kenapa? Ini kaitannya dengan kelas digitalnya. Jadi standar dari kelas digitalnya. Ibaratnya kalau kita sebagai penjahit gitu ya Kak, nggak mungkin kan seorang penjahit itu nggak punya gunting gitu ya. Bagaimana mereka akan menyobek kainnya kan ya. Jadi harus ada alat memang yang digunakan di kelas digital dan itu menjadi standar ya. Nah, kemudian kita mengintegrasikan aplikasi-aplikasi Google Workspace itu ke perangkat tersebut. Nah, yang tadi Kak Ros bilang perangkat ini aman dan memang bukan perangkat-perangkat yang digunakan di banyak pada umumnya ya. Jadi kita menggunakan perangkat namanya Chromebook. Nah, itu yang Chromebook. Chromebook. Nah, ini adalah sejenis laptop gitu ya, tetapi bisa dikontrol melalui lisensi yang diberikan oleh Google di perangkat tersebut gitu. Itu setiap siswa? Setiap siswa punya, siswa. iya. Karena tadi itu setiap siswa kan bukan hanya belajar tentang pedagoginya saja ya, tetapi bagaimana dia bisa berkreativitas dengan alat-alat Google gitu ya, memiliki inovasi-inovasi, kemudian mereka juga bisa jadi orang yang produktif gitu loh. Nah, tidak hanya belajar di sekolah, kenapa kita minta mereka untuk memiliki? Karena kita kepingin anak-anak tidak hanya mengakses di sekolah. Jadi ketika mereka ada di rumah juga mereka bisa berlatih, bahkan mereka bisa berbagi. Bahkan yang saya senang itu sekarang mereka bisa membantu orang tuanya. Jadi ada contoh nih Kak, salah satu siswa kita yang orang tuanya tuh punya warung gitu ya. Karena kami kan di sana desa nih ya. Nah, si anak itu kemudian membantu untuk mendesain promosi warungnya gitu. Sampai dengan bagaimana mencatat, itu anak SD loh. Iya, jadi mereka mendesain gitu, kemudian membuat catatan-catatan di Google Doc, di spreadsheet seperti itu. Itu Masya Allah. Ini salah satu fun fact-nya. Kenapa Kak Rus? Kebetulan kan untuk saya sendiri tidak hanya di Jawa Timur ya. Jadi area saya tuh Jawa Timur, NTT dan Maluku. Agak jauh sedikit ya yang dua terlalu jauh. Saya justru fun fact-nya tuh saya banyak ketemu hidden gem kalau saya bilang. Kenapa? Hidden gem itu saya ketemu banyak anak-anak hebat, guru-guru hebat. Mereka tuh kayak levelnya sebenarnya udah innovator lah. Cuman mereka nggak punya package, mereka nggak punya panggung. Nah, program kami ini salah satu adalah package untuk sekolah yang memang benar-benar bisa menjadi satu inovasi gitu. Inovasi terbaru lah ya di dunia digital. Dengan catatan itu tadi, sekali lagi di kami tuh selalu memegang prinsip yang namanya private and secure. Iya kan? Iya dong, karena sekarang ini banyak banget kebocoran data ya. That is why kenapa kita punya namanya Google Workspace for Education. Jadi ini sama kayak akun aja, kayak Gmail. Kak Ida pakai Gmail kan? Nah, kayak pakai Gmail kan, cuman ini domainnya domain sekolah. Dan untuk edu kita itu bisa memberikan dia yang versi fundamental, which is free, totally free. Dimana untuk kapasitas storage-nya mereka dapat 100 terabyte cloud bersama untuk satu instansi dan bisa di-deploy sebanyak 2.500 akun. Aduh, saya langsung kepikiran kalau jadi calon orang tuanya pasti SPP-nya mahal ini ya. Saya malah kepikiran sudah bukan ke digital lagi, bentar. SPP-nya berapa gitu, nanti uang masuk gedungnya berapa ini. Karena anak SD untuk sekelas SD begitu ini sangat luar biasa sekali, ngalahin mahasiswa ya. Kan kalau mahasiswa pasti punya ya kan, akun kampus, email kampus dan segala macamnya sudah diatur begitu ya. Tapi ini masih usia SD, masih madrasah begitu. Boleh di-spill juga untuk SPP-nya apakah berdigit-digit gitu? Ya Allah, kalau kita berbicara nominal. Jadi jangan kaget ya. Aduh, saya deg-degan ini. Karena saya pertama kali tahu saya juga langsung serius. Gitu. Seriusnya ini antara serius atau yang gitu. Mungkin bisa di-spill, Bu Lisa silakan. Karena saya mikirnya pasti range-nya udah 2 digit. Jauh banget Kak
Indah. Nggak Ya sampai. Allah, nggak nyampe. 3. Loh, lu malah lebih. Aduh, nggak Malam, nyampe ya. Jadi kita betul-betul kepingin memang bagaimana kualitas pembelajaran kita ini gitu ya. Kalau misalnya dikatakan madrasahnya mahal, nggak juga ya Kak Indah. Masih banyak yang lebih Masih mahal. banyak yang Pasti lebih mahal. masih banyak yang lebih mahal lagi ya. Dan saya sendiri sebagai Google Certified Trainer juga innovator yang banyak melatih sekolah-sekolah di Indonesia, saya cukup ya Allah madrasah saya kecil banget ya gitu. SPP-nya kecil banget ya gitu. Ini orang tua harus mestinya nih melihat gitu ya bagaimana di sekolah-sekolah luar yang biayanya seperti itu, dan bahkan kurikulum yang dipakai kami ini juga kurikulum yang dipakai di Jepang, di Amerika ya Kak, dan di semua negara-negara maju gitu loh. Makanya kami bersyukur banget kita ketemu dengan Google Workspace. Jadi terima kasih banget. Dan seperti tadi disampaikan Kak Ros, ini tuh nggak ada berbayar sedikit pun. Jadi kalau berpikiran bahwa program ini berbayar, tidak sama sekali, free, 100% free. Kami tidak dipungut biaya apapun, bahkan kami disupport luar biasa. Untuk pendampingan juga kami berikan pendampingan itu secara free. Iya betul. Ya, anggapnya kan Ini Google sedekah apa gimana gitu ya. Jadi gini Kak, Google free tuh, gitu. untuk khusus yang pendidikan mungkin bisa dibilang kita semi CSR-nya lah ya. Begitu. Jadi kami memberikan ini semacam kayak reward tadi seperti yang diberikan Bu Lisa, reward untuk pendidikan. Kenapa Google sangat concern di pendidikan? Karena kami melihat ke depannya yang namanya pendidikan ini harusnya setara. Mau kamu di kota, mau kamu di desa, kita ngomong soal digital. Like everyone today itu harusnya sudah bisa merasakan yang namanya digital. Tapi yang kita mau bukan hanya digitalnya saja nih, tapi bagaimana literasinya juga masuk di situ. Ya, karena ketika seseorang tuh sudah literasi digitalnya oke, saya yakin dia akan lebih bijak. Dia akan tahu mana yang fake, mana yang real, mana yang hoax, mana yang bukan, sehingga nggak akan lagi tuh terjadi kekacauan-kekacauan yang saling adu komen, adu karena memang sekarang hate speech dan lain-lain gitu. Netizen itu mungkin dulunya bukan sekolahnya di Darul Ulum gitu ya. Kalau mereka sekolahnya sudah di Darul Ulum Karangpandan, pasti mereka akan lebih smart gitu ya. Jadi smart netizen gitu ya. Bukan hanya sekedar netizen aja, tapi smart netizen. Padahal gitu. handphonenya udah smart ya. Gitu. Smart pun harusnya people-nya smart, more smart. Baru perangkatnya gitu ya. Nah Kak Indah, mohon maaf nih ya, saya ikut menambahkan juga nih, karena saya ingat banget ini. Jadi dari sekian panjang perjalanan madrasah ini, ada juga salah satu Google partner yang kemudian membantu kami untuk benar-benar bisa menyediakan perangkat untuk seluruh anak madrasah. Apa itu? Gitu. Google partner ini PT Halo Indonesia. Jadi saya terima kasih banget. Saya sampai merinding. Iya, karena kan Kak Indah bayangkan ya, kami tuh hidup di tengah-tengah desa, di masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Tentu perangkat itu menjadi bahan alat yang betul-betul mahal bagi orang tua kan ya. Kemudian bagaimana caranya orang tua tuh kepingin gitu menyediakan perangkat tersebut, tetapi tidak bisa bayar cash nih ya gitu. Nah itu kemudian kami dibantu sekali oleh PT Halo Indonesia. Kita disediakan perangkatnya tanpa apa namanya tuh, tanpa biaya apapun di awal, dan perangkat itu bisa langsung dipakai anak-anak sampai dengan sekarang. Bayarnya nanti aja nih gitu. Dan bukan hanya itu, ada banyak servis lainnya, pelatihan untuk guru dan lain sebagainya. Luar biasa, terima kasih banget itu. Tapi tadi belum dijawab berapa sih nominal SPP-nya. Jawab aja deh. Kalau bicara nominal kayaknya nggak etis ya, Bapak Ibu, gitu ya. Nggak enak ya. Tapi yang jelas range-nya. Range-nya aja. 100.000, aku aja yang jawab. Di bawah 100.000. Di bawah 100.000, tapi madrasah digital bener gak sih? Kita masih akan kulik lagi setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, jawab Kopdar tadi. Percaya gak sih kalau itu SPP-nya di bawah 100.000 yang benar? Iya, per bulan ya. Per bulan ya Kak Indah. Kan gak harus tunjukin struknya kan. Saya masih untuk kelas digital ya, gitu. Seperti itu. Saya masih terdiam loh ini kan, di bawah 100.000. Itu ekspresi saya pertama waktu saya tahu bahwasanya anak-anak tuh yang khusus sekolah digital tuh segini. Serius, makanya serius. Lemesnya tuh kayak tuh ngasih harga gitu. Serius. Dengan kualitas yang seperti itu begitu ya. Mungkin hanya sekedar sekolah pada umumnya gitu, mungkin masih oke lah kita melihat daerahnya begitu. Tapi dengan
Aduh, saya Ya, sampai itu nggak bisa fun fact-nya berkata-kata nih, gitu fun ya. fact-nya ada beberapa sekolah besar, saya nggak akan sebut merek ya. Ini sekolah mahal, sekolahnya anak-anak Elit. kaya. Itu ketika saya datang dan saya memberikan contoh seperti itu, kenapa Kak Ros nggak datang dari dulu? Karena mereka beli sistem, Kak. Oh, Ya. Itu tadi yang Iya, dikatakan. banyak sekolah yang seperti Kalau itu. mau dapat fasilitas yang benar-benar serupa lah ya Iya. dengan yang kami tawarkan itu, mereka jauh-jauh lebih mahal. betul. Berkali-kali lipat. Iya, Makanya tadi saya bilang, apakah 2 digit gitu ya? Apakah berjuta-juta gitu? Karena yang saya pikirkan tadi adalah beli domainnya. Itu mahal gitu. Beli domain. Kalau mungkin jamaah kopdar nggak ngerti beli domain itu gimana, beli websitenya beli sistem-sistem gitu ya. Itu tuh beli gitu ya. Tapi ternyata kalau dari Google ini kan free ya, karena Iya, memang semi-semi CSR. Domainnya beli ya, Domainnya, Kak Indah? kalau domainnya domainnya tetap sewa, beli. pasti Oh, sewa tetap ya. Tapi nggak mahal. Tapi kita nggak akan bahas itu di sini ya. Mungkin bisa di sesi yang lain. Nanti bisa call-nya ke Kak Ros ya. Diundang lagi. Next kita akan bahas lagi ya Iya. tentang Google-nya tuh gimana gitu. Oke. Oke, tapi kalau tadi kita udah bahas secara generalnya begitu ya di Darul Ulum Karangpandan. Kalau misal sekarang saya begitu ya sehari menjadi siswa di Darul Ulum Karangpandan. Kita itu mau cosplay nih Kira-kira ceritanya. cosplay gitu ya. Cosplay. Saya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu gimana aja sih di sana? Bangun tidur ya biasa ya Kak Indah, yang mandi langsung bangun berangkat sekolah Oke. ya. Nah, jadi di kami itu ada 2 model pembelajaran Kak Indah. Oh, wow, Ada oke. 2 model kelas ya. Satu kelas digital dan yang satunya lagi kelas reguler. Nah, kalau kemudian ini berarti dibedakan berdasarkan kemampuan ya? Tidak. Oh, tidak. Ya, jadi model kelas ini berdasarkan kemauan orang tua, persetujuan orang tua. Tadi dikatakan bahwa kelas digital punya standar, di mana satu orang tua memang harus betul-betul memiliki perangkat, mau ya menyediakan perangkat, kemudian mau kalau anaknya kami ikutkan kegiatan-kegiatan karena di Google Workspace itu di komunitas kami maksudnya di komunitas Google itu ada banyak kegiatan yang mendukung juga untuk anak. Jadi siswa bisa berbagi, kemudian Bisa bikin siswa project bikin bareng. project bareng. Dengan sekolah lain ya? Dengan sekolah lain, bukan hanya di sekolah madrasah. nasional ya? Bukan, jadi kolaborasi misalnya dengan bukan hanya sekolah di Indonesia, bahkan kita bisa ke Asia Pasifik, misalnya seperti itu. Yang orang tuh harus menyetujui hal-hal itu. Kemudian ada kebijakan terkait perangkat tadi kata Kak Ros itu. Oke, Kalau tadi gimana? ditanya mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu perangkat gimana tuh? Apa bisa diakses Iya. secara bebas gitu ya? Enggak. Jadi ada kebijakan yang mengikat bahwa perangkat ini hanya bisa dihidupkan di jam-jam sekolah. Oke. Nah, kaitannya dengan madrasah kami yang berada di lingkungan pondok, itu pun pondok mempertanyakan. Jadi awalnya pondok itu Kayak menolak skeptik gitu ya. Awalnya tuh skeptik takut gitu. Ini gitu kan ya. pondok Gitu gitu. ya. Saya sebagai penjaga pondok nanti gimana kalau sampai pondok ternyata anak-anak tuh tidak ngaji atau mungkin waktunya hafalan gitu Ada ya. pertanyaan-pertanyaan bisa itu gitu ternyata, pasti. iya, Iya, terus nanti betul. waktunya tidur saya harus keliling dong, Iya, ngecekin satu-satu. dulu gitu. Oke, gimana kalau itu? Setelah dijelaskan, Setelah dijelaskan akhirnya pondok menyetujui karena memang betul-betul santri yang bersekolah di MI kami itu di madrasah kami baik di MI maupun di MTS itu aman. Mereka tidak bisa mengakses medsos sama sekali gitu ya. Jadi ada beberapa kebijakan yang disebutnya OU, unit organization di dalam konsol admin konsol kami itu kami bedakan anak rumah seperti apa, anak yang tinggal di pondok seperti apa. Kalau yang di rumah oke lah dengan pemantauan orang tua ya, mereka bisa akses medsosnya. Tetapi itu pun medsos tertentu, nggak semua medsos bisa diakses gitu. Jadi atas persetujuan orang tua, lagi-lagi harus menghadirkan orang tua, sosialisasi dan lain Oke, sebagainya. lagi ya Nah pasti. kalau di pondok sama sekali, karena pihak pondok memang tidak mengizinkan Oke. agar mereka tidak bisa komunikasi keluar, tidak bisa juga kemudian komunikasi dengan lawan jenis gitu ya. Nah, Jadi memungkinkan nggak nih anak-anak itu mencari celah gitu ya? Iya, Mungkin bisa pemikirannya nggak? Iya. bisa nggak kira-kira Namanya mencari pemikiran celah? orang tua gitu. Nanti kalau tiba-tiba gini gimana gitu. Itu sudah kita buktikan nggak bisa karena tadi ada akun workspace yang mengikat anak-anak untuk tidak bisa memasuki akun lain, dimasuki akun lain. Jadi hanya akun workspace pada perangkat itu. pentingnya satu instansi atau sekolah menggunakan workspace itu salah satunya adalah di tingkat secure-nya. Betul. Betul. Jadi secure itu bukan hanya dia bebas virus, bahkan semacam spam aja nggak masuk. Yes. Wow. Iklan itu tidak ada. Nah, juga iya, tidak nggak ada. ada. Iya, Jadi ketika anak kita di browsing, Google search, anak-anak di search engine gitu ya, dia ada mau cari mungkin pengetahuan tentang apa. Biasanya kan kalau Kak Indah buka pasti muncul dong pop-up gambar-gambar. Nah, ada pop up Oh, ABC, lalu aneh-aneh lah. Kalau itu Nah, diklik itu nggak nggak tahu ada. tuh masuknya kemana. Itu nggak ada.
it's forbidden. Forbidden sejak awal gitu. Jadi itu kenapa kami menyarankan sebaiknya sekolah ya, terutama sekolah itu memang punya workspace. Selain itu sekolah tidak perlu sewa cloud lagi, nggak perlu sewa server karena cloudnya native. Itu tadi yang saya bilang 100 terabyte cloud bersama itu sudah punyanya si sekolah. Bahkan kalau di tempat Bu Lisa mungkin sudah dibagi-bagi ya Bu Lisa ya, untuk yayasan itu mau dapatnya berapa giga, siswa berapa. Kita yang mengatur. Dari roles-nya itu juga bisa diatur. Misal YouTube akun siswa itu hanya bisa akses YouTube edukasi, di luar itu tidak bisa. Sedetail itu Betul, bisa. Betul Kak Indah, itu kenapa pilihannya adalah juga Google. bisa Iya, ya. betul gitu. Jadi bisa buka YouTube pasti. Bisa, cuman kontennya berbeda. Nggak sama edukasi seperti dan anak-anak yes, bisa aja ya. betul. YouTube edukasi ada sih kan. Saya YouTube masih edukasi. terheran-heran mereka anak-anak SD gitu ya, mereka udah secanggih itu gitu. Nah, tadi belum selesai nih Kak Indah terkait kelas reguler. Mungkin takutnya dipandang negatif. Enggak ya. Jadi kelas reguler ini punya program unggulan sendiri. Kalau tadi kelas digital, ya kalau kelas digital jelas program unggulannya ada digitalisasi ya. Baik itu hasil inovasinya anak-anak, karyanya anak-anak ya. Kalau yang kelas reguler ini ada program unggulannya sendiri. Dia di kitab, baca kitab kuning, kemudian sama program tahfidz dan keaktifan keterlibatan siswa di dalam kelas ini yang betul-betul kita tanamkan kepada guru-guru kita untuk bisa menciptakan pembelajaran menyenangkan meskipun anak-anak tidak bersentuhan dengan digital setiap hari. Jadi ada kala-kala di mana anak reguler ini juga belajar tentang digitalisasi Kak, tetapi tidak setiap hari ya, tidak seintens yang kelas digital. Mereka tetap kita bekali dengan digitalisasi, tetapi tidak intens seperti kelas digital. Kalau kelas digital memang dari jam pembelajaran awal sampai akhir di semua mata pelajaran itu memang menggunakan digitalisasi classroom-nya. Nah, ada satu pertanyaan nih Kak Indah. Nggak apa-apa Kak Indah nggak tanya, aku aja yang tanya. Saya baru belum ditanya ngomong. Ini saya meluruskan. Karena gini Kak Indah, ada banyak pertanyaan gini. Berarti anak-anak dimanjakan dengan perangkat ya, nggak belajar nulis ya. Nah, ini salah satu concern ya. Bagaimana kita menyeimbangkan gitu ya, digitalisasi dengan keahlian menulis anak itu tetap ada bahkan di mata pelajaran seperti misalnya Quran hadis itu kan jelas kalau anak-anak wajib hanya mengandalkan betul tetapi itu kurang belajar gitu kognitifnya harus kita jadi tetap ada kok keahlian itu, jangan khawatir, kita tetap perhatikan bagaimana dua keahlian tersebut itu tidak hilang di madrasah kami dan justru malah digitalisasi ini yang mendukung tadi rapot pendidikan di literasi dan numerasinya. Tenang Kaliza, barusan saya di benang pikiran saya ini ya, udah kepikiran apakah notebook sama sekali gitu. Ya itu kan sudah tadi sehati tetap ada gitu. Kak. Bayangkan kalau misalnya perangkat itu mati tiba-tiba kayak ini nih, seharian kemarin nih di Karangpandan mati nih Kak. PDAM lagi, PDAM apa PLN nih? PLN ya. Mati ya. Ketahuan bukan sobat PLN, makanya listriknya mati-mati. PLN gitu kemarin tiba-tiba ada pemadaman sehari gitu. Tetap ada anak-anak dibekali dengan ada backupnya gitu. Jadi tetap ya. Tapi kalau untuk buku paket apakah semua tetap dari ininya? Kami pakai LK ya, lembar kerja untuk siswa gitu. Jadi itu harus kalau berat-berat buku Kak Indah, justru resource-nya tuh lebih banyak kalau kita menggunakan perangkat gitu, menggunakan digitalisasi. Dan lebih murah. Bayangkan coba kalau kita harus beli buku paket dengan berbagai macam penerbit, sementara dengan digitalisasi dengan Classroom kita bisa menaruh semua sumber pembelajaran di dalam Classroom tersebut, bukan hanya buku. Perangkat kita bisa menggenggam dunia. Nggak hanya buku, bahkan video pembelajaran, kemudian modul guru. Banyak banget gitu ya. Ini aja Mak Kopdar kalau misalnya masih penasaran atau ada putra-putrinya yang pengen ya mau masuk SD bentar lagi, udah nggak boleh kemana-mana lagi, harus pantengin kita setelah yang ini supaya tahu nanti gimana sih cara daftarnya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar ya. Jawa Kopdar kan dari tadi ada para ayah, bunda gitu ya yang pengen daftar gitu ya di Darul Ulum Karangpandan gitu ya. Karena emang dari tadi kita udah ngobrolin seputar madrasah digital dan peluang pendidikan berdaya saing global. Sebelum itu kita akan mendengarkan gitu ya pesan-pesan dari Kak Rus gitu ya. Mungkin ada beberapa sekolah yang sedang menonton juga saat ini. Silakan Kak Rus. Oke, thank you Kak Indah. Mungkin untuk sekolah-sekolah yang ada di
luar sana, ya. Kita tidak bisa pungkiri ini eranya memang sudah era digital. Kita tidak bisa memaksakan anak itu untuk harus belajar sesuai dengan keinginan kita sebagai educator. Tetapi bagaimana educator itu lebih bisa memberikan personal learning experience kepada anak sehingga memunculkan lagi gairah-gairah untuk mereka belajar bahkan sampai ke self learning. Nah, saya tidak langsung menyatakan bahwa yuk kita berdigital gitu, oh no, tidak. Jadi sebaiknya mungkin mulai dipikirkan kembali, silahkan di mapping dari awal bagaimana karakter sekolah saya ketika saya mau memutuskan untuk digital, apakah ini cocok dengan karakter ekosistem, kemudian culture, dengan masyarakat, dengan anak-anak yang bersekolah di kami. Nah, tentunya untuk para orang tua atau untuk para mungkin stakeholder ya dari sekolah atau daerah, apabila membutuhkan istilahnya apa ya, kayak pendampingan tentang transformasi digital khususnya berbasis Google, boleh nanti kontak dengan saya, dengan Kak Ros gitu ya. Kontak di bawah ini gitu. Nanti ada kontaknya di bawah ini. Oke, kita lanjut kepada Kak Liza ya. Untuk para calon murid gitu ya, atau mungkin bunda-bunda ayah-ayah yang sedang mencarikan madrasah yang paling tepat untuk putra-putri tercintanya. Silahkan Kak Liza. Terima kasih. Jadi Kak Indah, seperti tadi saya menyambung tagline-nya Kak Ros ya, di dunia yang penuh pesat dengan digitalisasi sekarang ini, kita juga perlu menyeimbangkan bagaimana digitalisasi itu juga tetap menanamkan nilai-nilai Islami. Nah, madrasah kamilah pilihannya gitu. MI Darul Ulum Karangpandan, MTS Darul Ulum Karangpandan. Jadi bagi ayah bunda jangan ragu, karena digitalisasi kami tadi mengusung keamanan, safety gitu ya, kemudian budaya, bagaimana nilai-nilai Islam ini tetap ada di dalam madrasah kami, kemudian juga kreativitas anak-anak dan juga etika anak-anak di dalam berinternet gitu. Itu yang kami usung betul-betul, dan sesuai dengan tagline-nya Kemenak untuk madrasah nih Kak Indah. Nah, madrasah maju bermutu mendunia. Nah, kami mencoba mewujudkan cita-cita tersebut, membawa madrasah kami betul-betul mendunia gitu ya. Sehingga kami tidak akan menutup diri untuk berbagi kepada madrasah lain yang memang mau belajar. Silahkan, kami terbuka, silahkan datang ke madrasah kami, atau bahkan kalau memang dibutuhkan kami dipanggil untuk bisa berbagi, kami siap. Gitu, Kak untuk Indah. Studi banding gitu boleh ya? Iya, bahkan karena itu saya harus, meyakini diharuskan itu. Iya, itu salah satu syarat untuk menjadi GRS juga, Kak Indah. Jadi kita harus memberikan dampak atau impact kepada sekolah-sekolah sekitar kita gitu ya. Dan kami yakini learning, sharing is learning. Ini saya sebutkan juga nih di acara TV 9 sebelumnya ya, sharing is learning. Dengan banyaknya berbagi sebenarnya kami belajar lebih jauh dan belajar lebih banyak. Gitu Kak Indah. Terima kasih banyak Kak Liza, Kak Ros. Sama-sama. Saya tidak menyangka ya, ternyata sangat-sangat mendunia sekali apa yang kita bahas di sore hari ini. Makanya nih ya, untuk seluruh jamaah Kopdar ini sudah bukan ajakan lagi, tapi wajib banget gitu ya mendaftarkan putra-putri tercintanya atau ponakan-ponakannya, adik-adiknya di Madrasah Darul Ulum Karangpandan Pasuruan. Kalau misalnya penasaran gitu ya, atau mungkin kepo-kepo pengen lihat-lihat dulu gitu ya, bisa kunjungi Instagramnya di @midu_karangpandan atau di @mtsdu_karangpandan. Tadi ini saya sampai mau recheck lagi, bener SPP-nya di bawah 100 gitu. Nanti dibuktikan langsung ke madrasah aja ya, boleh ya. Ayah bunda datang gitu ya. Boleh ya. Atau nanti kita titip brosur boleh ya Kak Indah. Boleh, pasti. Oke. Nanti akan saya cek ya jamaah Kopdar. Kalau ini beneran tayang gitu ya, berarti SPP-nya beneran di bawah 100.000 gitu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Liza. Harus nanti kapan-kapan kita main lagi, atau saya main ke Darul Ulum. Harus. Nanti ke sana. Nanti kita akan buktikan ya. Oke, terima kasih. TV 9 di inaugurasi. Akan ada inaugurasi dari Madrasah Darul Ulum Karangpandan, karena memang madrasah pertama yang mencapai dengan program Google Reference School, dan itu juga salah satu syarat juga untuk inaugurasi, untuk memperkenalkan madrasah digital yang berbasis Google Workspace, dan kami akan mengundang TV 9. Satu kehormatan ini ya. Nah, ini ya jamaah Kopdar tadi. Saking banyaknya sekali hal-hal positif dari Darul Ulum Karangpandan ini, salah satu yang paling saya highlight adalah
adalah sekolah rujukan Google. Pertama di Indonesia, pertama di Jawa Timur, dan mungkin pertama kali Anda dengar saat ini ya. Supaya nanti anak-anaknya juga bisa mengarungi digital yang sekarang juga sudah bukan semakin pesat lagi, tapi memang zamannya kita harus lebih cepat. Terima kasih Jamaah Kopdar sudah menyaksikan kami di sore hari ini. Jangan lupa saksikan terus Kopi Darmo setiap Rabu sampai Jumat pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TV 9 Nusantara. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar.